Sahabat Arkadaslat, kembali lagi di channelku. Kali ini aku mau ajakin kalian untuk bikin topi. Topinya modelnya apa ya? Ya model-model kayak gambar yang ini kan, yang inilah. Untuk benangnya aku pakai Alize Midi. Ini buat topi cowok ya. Mungkin buat cewek juga bisa, karena modelnya bisa buat semua, aku lihat. Ya nanti kalau udah jadi kalian bisa tentuin lah untuk cewek apa cowok, apa bisa buat cewek enggaknya ya. Dan untuk jarum kenitnya aku pakai yang nomor 4 mili, atau kalian bisa juga pakai ukuran 5 ya, karena aku punyanya nomor 4 jadinya aku pakai yang nomor 4. Terus sama ini pengait buat penanda ya, buat alat bantu. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai yuk. Oke, jadi seperti ini bentuk benangnya. Kalau untuk bahannya aku kasih tahu dulu ya sebelum mulai. Ini beratnya 100 gram, panjangnya 170 meter. Untuk bahannya 75% akrilik dan 25% wool ya. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita kaitkan benangnya ke jarum kenitnya sebanyak sebanyak 96 jumlahnya. Udah pada tahu kan cara mengaitkannya? Aku pakai yang seperti ini aja. 2 3 4 5 6 7. Jadi lakuin seperti ini sampai jumlahnya 96 ya. Teman, ini jumlahnya sudah 96. Nah, karena ini kabelnya panjang, jadi kalau bisa kalian yang punya jarum kenit yang kabelnya pendek tuh malah lebih bagus lagi. Kalau panjang ini kita ambil dari sini ya. Ini kita ambil seperti ini. Emang sih agak ribet ya, tapi mau gimana lagi, aku cuma punyanya ini. Jadi dibikin seperti ini. Setelah itu pokoknya pastikan ini posisinya lurus ya, biar nggak mencong lagi ntar pas bikinnya. Jadi seperti ini. Kita tidak melakukan prosesnya di bagian sini, tapi kita langsung ke bagian sini ya. Jadi prosesnya menyambung, tidak pakai dipisah. Oke, jadi untuk awalnya ini arah ke belakang ya. 2 ke belakang. Seperti ini. Terus 2 ke depan. Jadi ini cuman 2 depan, 2 belakang, 2 ke depan, 2 belakang, seperti itu ya teman-teman. Nanti ntar aku kasih penanda biar kalian tahu di mana posisi awalnya memulainya ya. Jadi seperti ini tandanya. Kalian bisa pakai peniti atau semacamnya. Jadi cuman begini aja teman-teman. 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan, memutar sampai dia balik ke sini. Dan sesudah sampai di sini kalian lanjutkan aja lagi bagian sini. Jadi nanti ini di bagian terakhirnya ini dia pasti arahnya ke depan ya. Terus ntar balik lagi ke sini. Ini tetap seperti ini ya. Jadi kalian
lakuin apa, kasih batas pemisah ini, jadi biar kalian tahu di mana bagian awalnya dan akhirnya ya. Jadi begitu aja, depan belakang memutar. Udah nyampe di sini, lanjutkan lagi. Jadi tidak balik lagi ke sini enggak. Jadi kalian lanjut aja ke sini terus sampai dia panjangnya kurang lebih 15 cm, atau ya kurang lebih 15 cm ya. Aku kira sudah cukup. Oke, aku nggak perlu lama-lama ngasih tahu karena prosesnya gampang aja. Jadi seperti itu aja. 2 ke belakang, depan, 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang. Gitu aja memutar terus sampai dia panjangnya 15 cm ya, teman-teman. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Oke, teman-teman, ini udah panjangnya 15 cm ya. Dan udah lagi kembali ke bagian awalnya. Oke, jadi ini bagian awalnya kita ambil ke belakang satu aja, terus ininya dibalik, taruh di luar gitu ya. Jadi seperti ini. Nanti kita putar balik seperti ini ya. Oke, sekarang kita kan masih ada satu ini bagiannya. Ini kita ambil tanpa dirajut, tapi ini talinya taruh ke belakang dulu seperti ini. Ambil tanpa dirajut ya. Lalu talinya arah ke depan. Terus ambil lagi tanpa dirajut. Ambil lagi tanpa dirajut. Terus bagian ini arah ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan. Oke, jadi ini totalnya ada 10 ya. 1 2 3 4 5. Oke, ada 10 seperti ini. Oke, sekarang kita bikin motifnya ya, teman-teman. Jadi kita ambil ini 1 2 3. Nah, bagian 6 ini kita bikin motif kayak dikepang gitu ya. Jadi kalau misalnya ini perlu bantuan pakai apa, buat ngerajut gitu. Aku punya sebenarnya, cuman lagi nggak tahu aku taruh di mana, aku lupa. Jadi aku pakai bantuan jarum keniting lainnya ya. Ini ambil 1 2 3, arahkan ke belakang. Terus bagian ini ambil 1 2 3, dan ini masukkan, terus ambil lagi, taruh lagi 1. Oke, jadi seperti ini. Oke, setelah itu kita rajut lagi. Ini arah ke depan 2 kali. 1 2.
Dan sekarang kita bikin lagi motifnya seperti ini, cuman kita lihat ya. Untuk yang tadi ini bagian awalnya dia ambil dari arah ke belakang. Terus yang sekarang kita bikin arah ke depan. Jadi dia kayak huruf Y gini ya, menyilang kanan ke kiri gitu ya. Ini aku kasih lihat. Pakai alat bantu lagi ya. 1, 2, 3. Ini biarkan ke depan. Kalau yang tadi kan ini di bagian belakang ya. Ini diamkan ke depan. 1, 2, 3. Terus ini masukkan lagi. Terus ini juga dimasukkan lagi. Oke, terus rajut semua arah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lihat kan? Satu bagian ke sini, satunya ke sana. Terus sekarang kita rajut lagi 2 ke depan. 1, 2, 2 ke belakang. 2 ke depan. 2 ke belakang. 2 ke depan. Oke, jadi ini totalnya ada 10 ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 10 ya. Oke, ini sudah 10 kita rajut. Sekarang kita bikin motifnya lagi ya teman-teman, sama seperti yang di sini. Jadi pakai bantuan lagi. Ini bagian belakangnya. Ambil arah ke belakang ya. Taruh di belakang. Terus lagi ambil lagi 1, 2, 3. Oke, dan ini bagian belakangnya taruh, balikin lagi ya. Ini juga dan rajut lagi arah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arah ke depan 2 kali. 1, 2. Bikin motif lagi. Tapi yang pertamanya ini ambil ke depan ya. 1, 2, 3. Diamkan di depan. Ambil lagi 3. 1, 2, 3. Terus masukkan lagi. Insya Allah bisa dimengerti ya teman-teman penjelasanku. Terus lagi rajut lagi arah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus lagi kita rajut lagi sebanyak 10 ya. 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan. Kita lihat udah berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah 10 lagi.
Sekarang kita bikin motif lagi. Bikin motif lagi sama seperti sebelumnya ya. Ambil 3 pertama, taruh di belakang. Terus lagi ambil 3 lagi. 1, 2, 3. Masukkan lagi 1, 2, 3. Terus bagian ini juga masukkan lagi. Oke, lanjut lagi semua arah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 depan, 1, 2. Bikin lanjut motif lagi. Sekarang kita ambil pertamanya arah ke depan. Taruh di depan. Ambil lagi. Kembalikan lagi. Lagi rajut lagi ke arah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, rajut lagi sebanyak 10. Depan 2 kali, belakang 2 kali. Depan 2 kali, belakang 2 kali. Terus ke depan 2 kali. Oke, udah 10. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita bikin motif lagi. Ambil pertamanya dari belakang, taruh di belakang. Terus lagi ini ambil balikan lagi. Lanjut lagi arah ke belakang ya. Pokoknya untuk bagian motifnya ini semuanya dia dirajut arah ke belakang ya. Setelah itu 2 arah ke depan. Terus bikin motif lagi. Sekarang kita ambil pertamanya ke depan, arah ke depan. Balikan lagi. Lakukan arah ke belakang semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, kita sudah kembali lagi di bagian awalnya ya. Oke, ini sudah lagi kembali ke awal. Tapi sebelumnya aku mau kasih tanda dulu di bagian ini ya. Motifnya ini. Karena mungkin kalau bagi yang awal pemula gitu pasti bakalan bingung ngitungnya. Jadi aku kasih tanda seperti ini. Dimana aja deh kan kasih tanda ya, sematin gini. Nanti kita rajut sampai dia 8 baris dengan rajutan yang sama. Jadi tidak ada perubahan dari arah depan ke depan, belakang ke belakang ya. Jadi seperti ini. Ini bagian awalnya. Ini arah ke depan. 1 2 ke depan. 2 ke belakang. 2 ke depan. 2 ke belakang. Jadi ini misal kalau kalian punya jarum keniting yang kabelnya lebih pendek, ini lebih bagus ya. Punya aku ini kabelnya terlalu panjang, jadi agak ribet. Terus lagi arah ke depan 2 kali. Dan untuk motifnya semua arah ke belakang ya. Tuh 2 3 4 5 6. Terus 2 ke depan, 6 ke belakang. 1 2 3 4 5 6. Jadi seperti ini. Jadi nggak ada perubahan apapun. Kalian lihat aja dari mana arah rajutannya nih. Yang depan ke depan, belakang ke belakang. Untuk motifnya semua arah ke belakang. Lakuin ini sampai dia 8 baris. Jadi ini aku kasih tanda ini. Jadi ini yang pertama ya. Jadi lakuin sampai dia mencapai 8 baris. Oke? Oke teman-teman, ini udah di 7 baris ya. Yang ini udah aku bikin tanda 1 2 3 4 5 6 7, udah ke 7. Nah sekarang di baris ke 8 kita bikin motif lagi ya. Oke, ini motif yang pertama. Sekarang kita bikin lagi motif yang kedua, sama seperti sebelumnya. Jadi yang pakai nyambil dulu bagian awalnya ini ke belakang ya, terus ambil lagi, masukin lagi, oke. Sekarang arah ke belakang, lanjut arah ke belakangnya. 1 2 3 4 5 6. 2 ke depan, terus bikin motifnya lagi ya. Ambil 1 2 3, taruh di depan, terus lagi ambil lagi 1 2 3,
kembalikan lagi. Lalu rajut lagi arah ke belakang. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Rajut lagi ke depan. 1, 2, 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan. Terus lagi bikin motif lagi. Tiga ambil, taruh belakang. 1, 2, 3, kembalikan lagi. Lalu rajut lagi semua arah ke belakang ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ke depan, 2 bikin motif lagi. Rajut semua arah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Lakuin semua sampai di bagian awalnya sini. Bagian awalnya ini ya. Aku sengaja bikin di sini karena biar deket sama bagian motif yang pertama kita bikin ya. Tapi untuk bagian awal penyambungannya kita di sini ya. Oke, lakuin sampai di sini. Oke teman-teman, ini udah selesai, udah memutar ya. Terus ini udah di bagian awalnya lagi. Sekarang kita lakuin hal yang sama, rajut arah depan ke depan, belakang ke belakang, depan ke depan, belakang ke belakang, sebanyak 7 baris lagi. Dan untuk biar apa, tahu udah nyampe berapa baris, sematin lagi seperti ini. Ini udah ambil ya, udah selesai. Oke, daripada bingung dimana nyematin, aku kasih di bagian awalnya sini aja dah. Sematin di sini. Tunggu. Ini bikin dulu 2. 1, 2 arah ke depan, terus sematin. Jadi di bagian penyematan ini hitung di bagian nomor 1 ya. Baris ke 1. 2 ke belakang, 2 ke depan,
lagi 2 ke belakang, 2 ke depan. Dan untuk motifnya semua arah ke belakang sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Oke, lakuin hal yang sama seperti ini sampai dia nyampe di baris ke-7 dan nanti di baris ke-8 kita bikin motif yang ketiga ya. Oke teman-teman, ini udah 7 baris. Jadi ini kita bikin motif yang ketiga. Jadi sekarang kita baris ke-8 ya. Oke. Ini lakuin dulu 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan. Nah sekarang kita bikin motifnya lagi. Ambil 3 ke belakang, terus lagi ambil lagi 3, terus masukkan lagi. Oke, ini udah masuk semua. Dan sekarang kalau biasanya semua dirajut arah ke belakang ya. Sekarang kita bikin lagi seperti semula, 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan gitu ya. Jadi ini 2 ke belakang, jadi kita balikin seperti semula ya. 2 ke depan, 2 ke belakang, terus sampingnya ada 2 ke depan, terus kita bikin motif lagi di sebelahnya. Ini ambil dulu 3 bagian, taruh di depan seperti ini. Lagi ambil 3 bagian, terus kembalikan lagi. Oke, terus bikin lagi 2 ke belakang, 1 2, 2 ke depan, 1 2 dan 2 ke belakang, 1 2. Jadi ini di motif ketiga, untuk bagian motifnya tidak lagi 6 bagian ke belakang ya. Jadi 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan gitu ya, seperti itu. Lakuin hal yang sama sampai motif terakhir di sini. Oke. Oke, ini sudah sampai di bagian awalnya. Jadi untuk bagian sini tidak ada perubahan. Jadi rajutan depan ke depan, belakang ke belakang seperti itu ya. Dan untuk di motifnya juga sama, tidak ke belakang semua. Jadi ada 2 ke belakang, 2 ke depan. Oke, 2
ke belakang, 2 ke depan. Oke, lakuin ini sampai 7 baris. Oke, sebentar, ini aku ambil dulu dan aku sematin dulu di sini. Jadi biar tahu sudah berapa baris bikinnya. Dan di bagian penyematan ini dihitung bagian pertama ya. Dua ke belakang, 2 ke depan, dan ini bagian motifnya, udah nyampe di bagian motifnya kan. Kalau biasanya semua arah ke belakang, sekarang 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang. Oke, insya Allah bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi semua 2 depan, 2 ke belakang, 2 depan, belakang. Seperti itu, jadi balik ke asalnya. Nanti kalau sudah 7 baris, di bagian 8 baris awal, nanti aku kasih lihat bikin motifnya lagi, cuman tidak di bagian sini. Nanti kita pindah bagian sebelahnya ya. Oke teman-teman, ini udah nyampe 7 baris. Sekarang kita bikin baris ke-8, dan di baris ke-8 ini kita bikin motifnya lagi. Ini aku lepas ya karena udah selesai. Terus kita bikin motifnya lagi, cuman tidak di bagian sini, kita bikin di tempat lain. Jadi ini aku liatin. Pertama-tama ini kita nyampe di bagian awalnya ya, bagian awalnya. Ini 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan. Oke, jadi aku mau ambil bagian sini. Ini kan ada motif bagian sebelahnya itu. Ini kita ambil jadi 6 ya. 6 bagian. Ya, 1 2 3. Jumlahnya 6. Ini kita bikin motifnya. Dan untuk bagian sini, ini awalnya di bagian depan ya. Kita ambil bagian depan. Untuk 3 awalnya, ambil taruh di depan seperti ini. Ambil lagi 3 bagian, lalu masukkan lagi. Oke, sekarang ini semua bagian belakang. 1 2 3 4 5 6. Terus bikin lagi tuh 2 3 4 5. Terus sekarang kita bikin 10 depan ke belakang ya. 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan. Oke, setelah motifnya ini bikin 10. 1 2 3 4 5. Oke, jumlahnya 10. Sekarang kita bikin motif lagi.
motif lagi. Ambil 3 bagian, taruh bagian belakang, ambil 3 bagian lagi, 1 2 3, masukkan lagi, oke. Sekarang rajut semua arah ke belakang ya, 1 2 3 4 5 6. Terus lagi 2 ke depan. Sekarang bikin motif lagi ya, kita bikin motifnya lagi. Di bagian sini ini arah ke depan, ambil, taruh ke depan, 1 2 3. Oke, sekarang rajut lagi arah ke belakang semua, 2 3 4 5 6. Terus lagi ini rajut lagi 2 ke belakang, 2 ke depan. Nih, 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan. Oke, 1 2 3 4 5, udah 10 ya. Terus lagi kita bikin motifnya lagi. Ambil 3 bagian, 1 2 3, taruh bagian belakang. Lagi ambil 3 bagian lagi, 1 2 3, masukkan lagi, rajut lagi semua bagian ke belakang ya, 1 2 3 4 5 6, 2 ke depan, bikin motif lagi. Ambil 3 bagian ke depan, pisahkan. Nih ya, depan, ambil taruh di belakang, masukkan lagi. Sebenarnya gampang banget, cuman pengambilannya gini yang bikin motifnya yang ribet ya. Sebenarnya gampang kok. Terus lagi karena rajut lagi arah ke belakang, oke. Sekarang 2 ke depan, 2 ke belakang, 2 ke depan, 2 ke belakang, 1 2 3 4, lagi 2 ke depan, 1 2. Oke, sekarang bikin motif lagi, lakuin hal yang sama.
sampai dia balik ke bagian awalnya. Mana awalnya? Sampai sini ya. Nanti aku kasih lihat motif terakhirnya di sini ya. Oke teman-teman, ini udah di bagian kita bikin motif bagian terakhir ya. Jadi karena ini bagian awalnya dia di depan, sekarang kita bikin bagian awalnya di belakang ya. 1 2 3 4 1 2 3 taruh belakang, terus lagi 1 2 3. Oke, udah masuk semua. Ini arah ke belakang semua. 1 2 3 4 5 6. Oke, udah jadi kan. Jadi ini bagian awalnya tadi kita bikin. Jadi awalnya ke depan dan ini jadi bagian ke belakang, jadi kanan ke kiri gitu ya bentuknya. Terus sekarang rajut lagi, depan ke depan, belakang ke belakang, berbagai motifnya semua bagian ke belakang ya. Lakuin sampai 7 kali. Nanti di baris ke-8 kita bikin motif lagi. Jadi sama aja kayak seperti ini. Setelah 7 baris bagian ke-8 bikin motif lagi. Setelah 7 baris bagian 8 bikin motif lagi. Ini motif yang ke-1 ya. Nanti lakuin hal yang sama sampai 3 motif. 1 2 3 ya. Jadi sampai ke 3 motifnya. Nanti balik lagi aku kasih lihat bagaimana cara untuk pemotongannya. Insya Allah bisa dimengerti ya. Oke, sampai jumpa di baris yang motif yang ketiga ya. Jadi aku tidak mau bikin video terlalu panjang, oke? Oke teman-teman, ini udah selesai 3 motif. Sekarang aku mau kasih lihat bagaimana cara untuk pengurangannya, pemotongannya. Ini sampai di awalnya. Terus ini bagian motifnya. Jadi ini untuk bagian motifnya kita potong. Jadi dua benang jadiin 1. Jadi ini ada 6. Jadi turun ke 3 ya. 2 jadi 1 arah ke belakang. 2 jadi 1 arah ke belakang. 2 jadi 1. Oke, jadinya tinggal 3 ya. Terus ini bagian depan juga ini dijadikan 1 seperti ini. Terus ini untuk 2 arah ke belakang ini tetap biasa, 1 dirajut biasa aja. Terus ini lagi jadikan 1. Terus ini biasa aja 1 2. Jadi cuman ini aja yang nggak dipotong. Setelah itu ini bagian luarnya jadiin 1 ya, seperti ini. Terus lagi udah di bagian motifnya ini ambil 2 jadikan 1 lagi, ambil 2
jadikan satu. Lagi ambil 2, jadikan satu. Ini juga ambil 2, bagian depannya, jadi satu. Terus lagi ini bagian motifnya, 2 jadikan satu. Jadikan satu. Oke, ini udah terpotong. Lakuin hal yang sama sampai dia sini ya. Nanti balik lagi sini. Oke teman-teman, ini udah sampai kembali lagi di awalnya ini. Jadi ini untuk motifnya dia tinggal sisa 3. Terus untuk bagian depan juga tinggal sisa 1. Jadi cuman yang bagian ambil ke dalam tuh ada 2. Jadi ini lakuin, setelah ini rajut semua arah depan ke depan, belakang ke belakang, seperti itu, tidak ada perubahan sampai 2 baris ya. Setelah 2 baris aku kasih lihat bagaimana untuk finishingnya. Oke. Teman-teman, ini udah selesai aku bikin 2 baris, tidak ada perubahan apapun depan ke depan, belakang ke belakang, seperti itu. Nah sekarang ini aku mau ajakin kalian buat finishingnya. Jadi seperti ini, semua arah rajutnya bagian ke belakang ya, diambil ke belakang seperti ini. Terus lakuin penambahan seperti ini, arah ke belakang, lakuin penambahan, arah ke belakang, lakuin penambahan. Ini biarpun dia arah ke depan tapi ambilnya ke belakang, lakuin penambahan seperti ini. Lakuin semuanya sampai balik lagi ke awalnya sini ya. Setelah selesai semua, udah nyampe di awalnya lagi, sekarang kita potong talinya, potong agak memanjang, kira-kira aja. Setelah itu siapkan jarum, masukkan benangnya ke jarum ya. Oke, ini jarumnya sudah masuk. Sekarang kita ambil benangnya buat masukin ke jarumnya sini. Ini ambil bagian utamanya saja seperti ini, yang bagian penambahannya ini lepaskan. Ambil, terus bagian penambahannya ini lepaskan seperti itu. Oke, lepaskan, ambil, lepaskan, ambil. Jadi cuman bagian utamanya aja, bagian penambahnya tidak perlu dimasukkan ke jarumnya ya. Lakuin sampai sini, sampai habis ya. Ini udah masuk seperti ini. Sekarang kita eratkan. Ini aku ambil seperti ini biar buat tali ya. Eratkan dia sampai tertutup. Oke, kalau sudah erat kita tali mati ya. Pokoknya kalian atur aja gimana bagusnya, tidak ada aturan apapun di sini. Kalau sudah tali mati, ini masukkan ke dalam,
terus sisip-sisipkan, jadi deh. Oke, ini selesai. Sekarang kita taruh bagian dalam. Ini udah nggak perlu lagi jarumnya. Sekarang kita ambil talinya, masukkan ke bagian dalam. Ini rapihkan ya. Selesai, aku potong talinya. Prosesnya semua sudah selesai nih teman-teman. Kita balik, ini bagian dalamnya, ini bagian luarnya. Jadi seperti ini. Cakep kan? Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan yang aku jelaskan bisa dimengerti. Kalian coba nih, bentuknya bagus sekali. Jangan lupa buat subscribe channel ini ya teman-teman, buat dukung terus biar makin berkembang channelku ini, biar aku makin semangat lagi untuk bikin video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.